والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fi din, azdani wa azzakumullah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang baru yaitu bab ma'rifati alamatil i'rab. Terakhir kita ambil adalah penyebutan mengenai babul i'rab sekaligus al-bina, kemudian al-mu'rab, kemudian al-mabni. Tentunya tidak perlu diulang-ulang kembali, hanya saja antum murajaah sendiri, yaitu perbedaan antara i'rab dan mu'rab itu apa, bina dan mabni itu apa. Dan sudah kami jelaskan bahwasanya antara i'rab dan mu'rab itu ada bedanya enggak? Bedanya apa? Kalau i'rab kembali kepada harokatnya, kalau mu'rab kembali kepada kalimatnya atau katanya. Kemudian kalau bina dan mabni itu sama atau beda, Abdul Aziz? Bedanya apa? Bina kembali kepada harokatnya. Kalau mabni lafaz atau kalimatnya, itu katanya, ya. Lafaz atau bentuk katanya dikatakan mabni, jangan sampai terbalik ya. I'rab kembali pada harokatnya. Zaidun, zaidan, zaidin. Harokat tersebut dikenal dengan harokat i'rab. Nah, harokat i'rab. Kemudian haula'i, jaa haula'i, ra'aitu haula'i, marartu bi haula'i. Haula'i di situ harokat akhir. Harokat hamzah, berubah enggak harokatnya? Nah, jaa haula'i, ra'aitu haula'i, marartu bi haula'i. Harokat hamzah itu berubah enggak? Namanya apa? Mabni atau bina? Harokatnya bina. Lafaz haula'i mabni. Jangan sampai keliru ini ya. Paham belum hantalah? Jadi kalau bina kembali ke harokatnya. Paham ya? Jadi haula'i itu mabniun al kasri. Nah, itu namanya harokat bina namanya. Jangan bilang harokat mabni. Harokat bina istilahnya. Nah, haula'i, lafaz haula'i, lafaz bina atau mabni? Mabni. Paham soal ini? Ayo, na'am. Begitu pula jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Lafaz zaid ini lafaz i'rab atau mu'rab, Abdurrahman? Zaid ini lafaznya mu'rab atau i'rab? Mu'rab. Lafdun mu'rabun. Harokatnya apa, Ihsan? Harakatul i'rab. Paham soalnya ya? Mafhum? Paham? Paham insyaallah? Wa na'am, barakallahu fiikum, seperti itu. Itu sudah kita lewati semuanya ya. Kemudian untuk masalah pembagian i'rab juga sudah kita lewati, bahwasanya untuk isim itu yang masuk pada isim, jenis-jenis i'rab yang masuk pada isim apa saja? Yang masuk pada isim. Gelar-gelar i'rab yang masuk pada isim apa saja? Jenis i'rab wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya enggak? Nah, yang masuk pada isim berapa? Apa saja? Raf'un wa nasbun wa khafdun. Sudah kita lewati. Jadi isim itu imma marfu' zaidun, imma mansub zaidan, imma makhfud atau majrur yaitu zaidin. Mahum? Naam. Bedanya ada enggak perbedaan antara khafdun dan jarrun? Ada bedanya enggak? Apa bedanya? Kalau khafd ungkapannya orang-orang Kufah, kalau jar Al-Basrah. Kalau dari sisi makna beda atau sama, akhbar apa? Sama. Nah, sudah kita lewati kan, khafd atau jar itu ada suatu ungkapan tentang apa? Ungkapan tentang apa, Isa? Khafd sama jar itu suatu ungkapan tentang apa? Kasrah atau yang menggantikannya. Paham ya? Itu ingat-ingat tuh. Khafdun jarrun itu suatu ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Sudah kita lewati ya? Na'am, barakallahu fikum. Na'am, seperti itu. Sebelum kita masuk ke bab ma'rifati alamatil i'rab, dulu sudah kami janjikan akan kami sebutkan contoh-contoh i'rab dan antum menghafalnya nanti, sekaligus ada pekerjaan. Nah, tapi sambil ana nuliskan, antum setorkan matanya dari pertama bab al-kalam sampai babul i'rab yang terakhir itu. Tafadhal, bismillah. Sudah belum? Tafadhal. Bismillah.
Ayo, bismillah. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كلام قوله مركب خفي بالوزن أقسام ثلاثة: اسم خفي وحرف جاء بعده، فالاسم يعرف بالخفض والتسكين والسكون والجر والمجرور بالخفض والجر، وإذا فعل الرجل والباء والتاء واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بضاد التقسيم والتاء الساكنة. والحرف ما لا يدل مقام ما لا يدل ولا يؤثر ولا تجديد. باب الإعراب: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف القوائم الداخلة عليها لفظا وترتيبا. وأقسامه أربعة: خفض ونصب وجر وخفض وجزم. Apa? والأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Ayo, nah, bismillah. Ayo, bismillah. Ayo. Wal ismu yu'rafu Ayo, bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللحن المركب المفيد بالوزن، واقسامه ثلاثة: قسم وقسم حرف جاء لمعنى. القسم يعرف بالخفض والجزم ويكون الف واللام. حروف الخفض وهي من وإلى وأن على الحروف والباء والكاف واللام. حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الفعل يعرف بكسر وسوف والتأنيث الساكن. الحرف ما لا يسلم أو غير اسم غير تأليف. Ayo. باب الإعراب: الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف الأوامر الداخل عليها لفظا وتقديرا. وأقسامه أثباتا: رفع نصب وخفض وجزم. والأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Ayo. Berikutnya. Ayo. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللحن المركب المفيد بالوزن، واقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين بالالف واللام. وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى والواو والتاء والكاف واللام. Ayo. وحروف القسم
Apa? Setelah awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-kalamu wa lafzul murakkabul mufid bil matn wa aqsamu thalathatun. Ismun lafzun ma'rufun jalalan. Al-ismu yurabu al-ismu yurabu bil hamdi wa tanwini wa aqul alif lam. Wa huruf al-hamdi wa ya in wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa ba wa kaf wa lam. Wa huruf al-qasami wa ya wa ba wa ta'u wa waw. Awal. Mabidu yurabu bil fat wa sin wa sawha wa ta'i ta'is sakinah. Awal. Wal harfu ma la yasifu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Babul i'rab. Al-i'rabu wa tanbihul awamil kalimi liikhtilafi dahilatil awamil Setelah awamil. liikhtilafi awamil dahilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun ar-raf'u wa nasbu wal hafdhu wal jazmu. Falil asma' min dzalik ar-raf'u wa nasbu wal hafdhu wa la jazma fiha. Naam. Falil af'al min dzalik ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wa la hafdha fiha. Awal. Berikutnya. قال المؤلف ابن الجرون رحمه الله تعالى الكلام واللفظ المركب المفيد بالبدء أقسمه ثلاثة اسم وفعل محكوم جاء لمعنى الاسم يعرف بالخفض وتنوين ودخول الألف واللام وقول بالخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بالفتح والسين والسوف والتاء تأنيث الساكنة والحرف ما لا يسوغ معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Awal. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فأقسمه أربعة رفع ونسب وحفظ وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنسب والحفظ ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنسب والجزم ولا حفظ فيها. Awal. Setelah anu dah belum? Terselah. Awal. يعرف بالخفض بالخفض awal. Saya awal.
Apa? Raf raf'un wa khafdun wa nasbun wa khafdun. Awa, ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wal jazm. Awa. 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 Ya, belum. Pak Sultan. Apa? Apa? Wa ta'utan sasakinah. Ayo, silakan. Naam, barakallahu fikum. Jadi ini nanti kita akan mengawali latihan untuk mengi'rab karena sudah akan memasuki apa bab ma'rifati alamatil i'rab. Ana bacakan, perhatikan baik-baik. Al-amsilah lil i'rab, contoh-contoh untuk i'rab. Nanti dihafal matanya ya. Matanya hafal ya, nyusul nanti insyaallah ya. Dari awal sampai babul i'rab. Siap insyaallah? Naam. Kita lihat al-amsilah lil i'rab, contoh-contoh untuk i'rab. Di sini ada 4, lil rafa', lil nasb, lil jar, lil jazm. Contoh untuk rafa', contoh untuk nasab, contoh untuk jar, contoh untuk jazm. Jar sama khafat sama saja. Perhatikan untuk mengi'rab yang rafa', sebenarnya yang intinya rafa' saja, cuman fi'ilnya karena sudah ada di situ sekaligus kita i'rab juga. Jaa Muhammadun, syahidnya Muhammad. Muhammadun marfu' atau mansub atau majrur? Marfu'. Nah, cara i'rabnya perhatikan, ja'anya jaa fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nanti kalau ana nyuruh i'rab antum caranya seperti ini. Daraba seperti jaa, qala seperti jaa, fataha seperti jaa. Jadi kalau antum hafal jaa kok qala enggak bisa i'rab berarti gagal paham. Ana katakan gagal paham. Antum jaa bisa mengi'rab kok qala enggak bisa, gagal paham. Terus bagaimana? Kalau bisa jaa bisa qala juga. Jaa i'rab
fi'lun madin mabni al fathi la mahalla al-i'rab. Qala, i'rab. Bingung dia, berarti belum paham. Kenapa belum paham? Jaa, qala, daraba, qatala, semuanya sama, i'rabnya sama. I'rabnya sama. I'rabnya apa? Sama. Jadi nanti kalau antum mengi'rab jaa, qala, dzahaba, fataha atau yang semisalnya, cara i'rabnya ini. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Bacaannya ingat ya, fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Fi'il madhi yang senantiasa di akhirnya diharokati dengan fathah, dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Paham? Nanti kalau antum tak suruh i'rab misalkan daraba, kok udah kebingungan, gagal paham. Ya insyaallah ya, gagal paham ya kalau gitu. Jadi ingat-ingat baik-baik. Antum hafal satu, dikiaskan semuanya caranya gitu. Jangan disebutkan satu persatu, lama. Paham insyaallah ya? Jaa dengan i'rab jalasa sama enggak? Sama. Jaa dengan i'rab kharaja sama enggak? Sama. Jaa dengan i'rab ba'a sama enggak? Sama. Jadi antum kalau udah paham sama, otomatis antum ketika suruh i'rab walaupun fi'ilnya beda pun enggak masalah. Mahum salat Muhammadun. Nah, jaa Muhammadun, telah datang Muhammad. Siapa yang melakukan barakallahu fikum perbuatan datang Muhammad, berarti fa'il, pelaku. Cara mengi'rabnya perhatikan. Fa'ilun marfu'un bil fi'li. Dia itu fa'il marfu' dengan sebab fi'il jaa ini. Kalau enggak ada jaa enggak bisa dia marfu'. Wa 'alamat raf'ihi, tanda rafa'nya dhammah dhahirah. Dhammahnya nampak enggak ini? Nampak. Ala akhiri, di atas akhirannya. Li'annahu ism mufrad, karena Muhammad ism mufrad. Ism mufrad itu kata benda yang menunjukkan tunggal. Paham maksudnya ya? Nah, nanti kalau antum diganti dengan qala Muhammadun, kok sudah enggak bisa mengi'rab, berarti gagal paham. Paham belum? Jadi semua fa'il cara i'rabnya seperti ini, yang modelnya sama. Paham insyaallah ya? Jaa Muhammadun, kharaja Zaidun, dhahaba Amrun. Paham ya? Qatala. Nah, barakallahu fikum Muhammadun misalkan, itu semuanya cara i'rabnya sama. Mahum insyaallah, syahidnya yang mana yang ini? Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhiri. Nanti pertanyaannya ana bikin yang sama dengan apa? Dengan fiil-fiil ini, cuman dibedakan fiilnya saja. Ana ubah fiilnya, antum mengi'rabnya sama caranya. Kok nanti kalau antum mengi'rabnya kok udah beda, berarti belum paham. Yang kedua, yang nasab ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan, antum enggak boleh baca Muhammadun wala Muhammadin, karena Muhammadan sebagai maf'ul bih. Aku melihat Muhammad. Siapa yang dilihat? Muhammad, berarti yang di itu maf'ul. Siapa yang melihat? Aku. Tak di sini nanti sebagai fa'ilnya. Cuman i'rabnya perhatikan. Ra'aitu, darabtu, qataltu, dakhaltu, jalastu, sama semuanya. Paham belum? Ini tulisannya ra'aitu. Tapi kalau antum menjumpai jalastu udah bingung, gagal paham. Ra'aitu, qataltu, dakhaltu, jalastu, syaribtu, akaltu, semuanya cara i'rabnya sama. Kita lihat. Jangan langsung ra'aitu tapi ra'ai. Dhahabtu, dhahab. Qataltu, qatal. I'rab dulu. Apa i'rabnya? Fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Ra'ai, sukun enggak itu? Naam. Mabniyun 'ala sukun. Ini. Kenapa? Kalau sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Karena dia bersambung dengan kata ganti yang rafa' dan mutaharrik. Ra'aitu, taknya berharokat enggak? Berharokat. Dia nanti pelaku fa'il atau bukan? Fa'il bukan? Ra'aitu, aku melihat. Ayo, berarti mutaharrik itu karena berharokat, rafa' itu karena nanti menduduki tempatnya isim yang marfu'. Paham belum? Jadi dikatakan dhamir rafa' mutaharrik itu kata ganti yang rafa' yang berharokat. Ini karena tak ini kedudukannya, nah barakallahu fikum, nam kedudukannya seperti apa? Seperti isim fa'il yang marfu'. Mahum insyaallah. Ayo, nah. Jadi nanti i'rabnya seperti ini. Fi'lun madin mabniyun 'ala sukun litisanihi bi dhamir raf'in mutaharrikin la mahalla lahu minal i'rab. Ini ra'ai. Ta'nya tu ini jangan wattu tapi ta. Ingat faedahnya. Wattu itu keliru, watta karena satu. Suatu kata kalau tersusun dari satu huruf disebutkan namanya. Antum bilang wattu, gagal paham. Paham ya? Kalau antum misalnya tak suruh i'rab darabtu, antum bilang wattu, gagal paham enggak? Gagal paham, tapi watta. Watta. Nah, kita lihat di sini. Watta, darabtu, ra'aitu, watta, dhamirun muttasilun. Kata ganti yang bersambung. Ra'aitu bersambung enggak kata gantinya?
Bersambung. Mabniun 'ala dhamm, ra'aitu. Dhammah, mabniun 'ala dhamm. Dia senantiasa di dhammah dia, ra'aitu. Kalau ra'aita lain lagi, ra'aiti lain lagi. Kalau ra'aitu di dhammah terus dia. Ngam. Kemudian dia punya kedudukan atau enggak? Aywa, fi mahalli raf'in fa'il. Dia menempati kedudukannya rafa' sebagai fa'il. Ra'aitu, aku telah melihat. Siapa yang melihat? Aku. Nah, bagaikan tak ini sudah pelakunya sudah. Paham ya? Tadi i'rabnya gitu, enggak boleh ra'aitu ra'ai fi'il, tak fa'il. Itu boleh tapi bagi orang-orang yang sudah tingkatannya tinggi. Paham ya? Kalau seperti pemula seperti kita ini diurutkan dulu. Nanti kalau antum sudah belajar qatur nada atau sudah belajar alfiyah misalkan atau bilang ra'aitu fi'il fa'il boleh. Tapi kan sudah tahu rinciannya. Tapi kalau diajarkan dari awal fi'il fa'il antum enggak tahu rinciannya nanti. Paham belum? Jadi antum tahu rinciannya dulu. Nanti kalau sudah tingkatan tinggi, alfiyah malik atau qatur nada misalkan tinggal fi'il fa'il, maf'ul bih. Dah singkat. Fi'il fa'il maf'ul bih. Tapi awal-awal harus menempuh tahapan rincian biar tahu asal usulnya tak itu apa. Nah, syahidnya Muhammadan. Perhatikan Muhammadan ini, kita lihat Muhammadan maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatun nasmihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ism mufrad. Dia itu maf'ul bih yang terkenai perbuatan ra'aitu Muhammadan. Siapa yang dilihat? Muhammad. Yang di berarti maf'ul. Siapa yang tak mutakallim ini berarti taknya fi mahall raf'in fa'il. Paham soalnya ya? Jangan sampai antum lupakan kaidah-kaidah yang terkadang untuk membantu memahami. Yang di maf'ul, yang fa'il. Mahum soalnya Isa? Nah, yang di apa? Maf'ul, yang fa'il. Naam. Kita lihat. Maf'ul bih mansubnya Muhammadan. Setiap maf'ul bih mansub, enggak ada marfu' wala majrur. Kalau antum baca ra'aitu Muhammadun belum paham atau gagal paham. Ra'aitu Muhammadan. Tanda nasabnya apa? Fathah. Tanda nasabnya fathah. Perhatikan ra'aitu Muhammadan. Fathah dhahirah. Nampak enggak fathahnya berapa? Namanya fathah dhahirah. Kalau enggak nampak namanya fathah muqaddarah. Nanti pembahasannya. Naam. Karena dia isim mufrad juga. Nah, ini sudah paham soalnya ya untuk maf'ul bih ini. Cara i'rabnya ra'aitu Muhammadan, darabtu Muhammadan, akaltu khubzan, syaribtu qahwatan, semuanya sama. Bentuknya sama kan? Cuman beda lafadznya. Syaribtu qahwatan dengan ra'aitu Muhammadan sama enggak? Sama. Kemudian contoh yang lain, akaltu khubzan dengan ra'aitu Muhammadan sama enggak i'rabnya? Sama. Kalau antum bilang enggak sama berarti belum paham. Ra'aitu Muhammadan dengan qataltu hayyatan sama enggak? Sama. Berarti sudah paham kalau sama. Berarti kalau antum sudah ngomong sama, kok nanti tak sebutkan fi'il-fi'il yang beda tapi bentuknya sama, kok enggak bisa mengi'rab berarti belum paham. Ngam ya? Ingat-ingat ya. Ini i'rab seperti ini bukan hanya ditulis tapi dihafal. Dulu kami juga sempat belum hafal tapi setelah dihafal itu mudah. Paham ya? Oleh karena itu upayakan antum ketika suruh hafal, hafal saja. Nanti ketika sudah dihafal itu suatu ketika sudah mengi'rab langsung tahu dia. Darabtu Muhammadan, darab, langsung hafal dia. Darab fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Langsung wa ta, misalkan darabtu wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Darabtu Zaidan, misalkan Zaidan maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ism mufrad. Mudah sekali. Kalau sudah bisa itu mudah. Yang jar marartu bi Muhammadin. Kenapa yang tak i'rab cuma bi Muhammadin? Karena marartu sama ra itu sama itu loh. Sama atau beda? Beda lafadznya, tapi i'rabnya sama. Paham soalnya ya? Jadi antum kok itu enggak di-i'rab Ustaz yang marartu. Dan ngapain di-i'rab lagi sudah ada sebelumnya? Ya enggak? Jadi kalau antum masih menanyakan ini berarti belum paham. Marartu sama ra itu sama enggak? Sama. Jadi kalau antum mau nyari marartu apa ya i'rabnya? Lihat aja ra itu. Cuman bedanya fi'il, marar. Nah, caranya gitu, marar fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Wa ta marartu wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Ini fungsinya walaupun antum sekarang belum paham full, lama kelamaan karena antum suka menghafal seperti ini, nanti ketika sudah tingkatan agak tinggi itu paham sendiri. Pokoknya suruh hafal, hafal aja. Nah, barakallahu fiik, enggak perlu banyak bicara, hafal-hafal gitu ya. Bi Muhammadin. Nah, ini baru kita i'rab. Al-ba. Nah, perhatikan bi Muhammadin al-ba harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Bi
Jangan albi. Paham enggak kalau albi itu? Enggak paham. Kaidahnya ingat kaidahnya. Kata itu suatu kata kalau tersusun dari satu huruf disebutkan namanya. Alba, wasin, watta. Mahum salah ya? Tapi kalau tersusun dari dua atau lebih disebutkan lafadznya. Al, bal, hal. Sudah kita lewati dulu kan? Naam. Ba-nya udah clear insyaallah ya. Ba harfu jarrin mabniyyun al kasri la mahala lahu min al-i'rab. Ini kalau hurufnya ba. Tapi kalau dengan yang lainnya tinggal disesuaikan. Ala maktabin. Ala berarti harfu jar mabniyyun ala sukun. Ya enggak? La mahala lahu min al-i'rab. Semua huruf jar itu tidak punya kedudukan dalam i'rab. Jadi kalau antum i'rab harfu jarrin mabniyyun ala kadza la mahala lahu min al-i'rab. Muhammadin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun dhahirah. Kasrah dhahirah. Nampak enggak kasrahnya ini? Nampak enggak Abdul Aziz? Kasrahnya nampak kan? Ya ini. Ini kasrah dhahirah namanya. Dikarenakan dia isim mufrad. Mahum insyaallah yang jazm. Kenapa kami ikutkan jazm sekalian? Karena satu rangkaian. Biar tahu apa itu jazm. Sudah kita lewati definisi semuanya. Rafa itu apa, nasab itu apa, jar itu apa, jazm itu apa. Rafa itu ungkapan tentang apa? Kasrah atau dhammah? Dhammah dan yang menggantikannya. Nasab itu suatu ungkapan tentang apa? Tentang na'am barakallahu fikum fathah atau yang menggantikannya. Jar juga suatu ungkapan tentang apa? Na'am kasrah atau yang menggantikannya. Jazm suatu ungkapan tentang sukun dan atau yang menggantikannya. Jadi jazm tandanya asalnya dengan apa? Dengan apa? Sukun. Nah, kita lihat. Lam yadhhab. Lam harfu jazmin. Huruf yang membikin jazm. Mabniyyun ala sukun. Lam, enggak boleh laman, lamin, lamun, lam. Mabni dia. La mahala lahu min al-i'rab, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Ingat-ingat. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Ingat-ingat, sudah kita lewati dulu pantunnya itu. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Setiap huruf itu pasti berhak untuk mabni. Dan hukum asal mabniun ala sukun, an yusakkana, sukun. Paham ya? 6 huruf juga enggak punya tanda. Jangan antum nyari tandanya apa. Kalau antum masih nyari tandanya belum paham. Tanda huruf apa kemarin? Alamatun adamiyah. Ya kan? Apa pantunnya ingatnya? Wal harfu Naam wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qauli takun alamah. Itu sudah kita lewati semuanya ya. Naam barakallahu fikum. Perhatikan huruf ini. Harfu jazmin mabni ala sukun fi mahalli raf'in, gagal paham. La mahala lahu minal i'rab. Antum kalau mengi'rab huruf kok fi mahal itu keliru. Jangan antum i'rab fi mahali kada wala kada, enggak ada. La mahala lahu minal i'rab itu kaidah itu. Yadhhab. Kita lihat yadhhab. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam, majzum dia, bukan majrur wala mansub wala marfu. Majzumun bilam. Dia majzumnya dengan apa? Dengan lam. Kalau enggak ada lam enggak boleh atau yadhhab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Hukum asalnya memang seperti itu. Jadi lam ini namanya amil. Nah, pertanyaannya amil itu apa definisinya amil? Ingat ya definisinya amil? Apa? Khalid, definisinya amil? Definisinya amil Abdurrahman? Definisi amil antum? Definisi amil? Nah, ingat. Amil itu adalah ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang membikin apa? Membikin keadaan akhir kata itu menjadi satu keadaan. Itu namanya amil. Lam ini enggak boleh antum lam yadhabu. Lam yadhaba, lam yadhhab. Berapa keadaan? Satu, itu namanya amil. Paham? Ja'a Zaidun atau ja'a Muhammadun. Boleh enggak ja'a Muhammadan? Ja'a Muhammadin? Enggak boleh karena ja'a itu amil. Satu, membuat satu keadaan Muhammadun. Kita lihat ayat fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa alamat jazmi as-sukun. Dia fi'il mudhari' majzum dengan lam, tanda jazmnya dengan sukun. Na'am barakallahu fikum. Mungkin ini yang untuk saat ini kita cantumkan terlebih dahulu karena nanti insyaallah anak akan sebutkan i'rab-i'rab itu yang fi'il madhi semuanya, i'rab-i'rab yang fi'il mudhari' semuanya, i'rab-i'rab yang untuk fi'il amr semuanya, biar antum ada gambaran untuk kedepannya sambil jalan tapi i'rab juga
jalan. Yang ini yang antum hafal dulu. Ini antum hafal. Nah, barakallahu fikum. Untuk PR-nya upayakan semaksimal mungkin, enggak usah banyak-banyak, cuma 4 seperti ini. Antum i'rab tertulis, nanti tak cek semua buku tulisnya. Nah, barakallahu fikum, enggak perlu panjang lebar, enggak perlu banyak bertanya, semua ada di sini, dihafal. Di samping tulis dihafal. Nah, di samping tulis dihafal. 1. Ayo, antum tulis dulu 1. Ana enggak akan terlepas dari yang sudah kami ajarkan ya. Jadi upayakan meng'irabnya persis di sini. Adapun nanti kalau antum sudah tingkatan tinggi mau ringkas pun enggak masalah. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, silahkan tafadhal. Tapi untuk saat ini pemula harus sempurna. Nah, pertama hadara. Hadara Aliyun. Hadara Aliyun. Nah, itu nanti PR-nya atau i'rab. Hadara itu apa? Aliyun apa? Tertata, tertulis. Yang kedua, syaribtu labanan. Syaribtu labanan. Syaribtu labanan, aku minum susu. Syaribtu labanan. Itu juga bagaimanapun caranya untuk i'rab semua ada contohnya di sini. Semuanya ada contohnya di sini. Yang berikutnya, Nadartu ila Zaidin. Nadartu ila Zaidin. Ini juga ada contohnya di sini. Cuma antum lihat huruf jarnya berharokat atau tidak akhirannya. Kalau ini kan sudah harokat, bi Zaidin, bi Muhammadin. Tapi kalau ila antum lihat harokat akhirnya apa? Sukun, fathah atau kasrah untuk mensesuaikan sini. Kalau ini kan harfu jarrin mabniun al kasri karena kasrah bi. Kalau ila lihat aja apa akhirannya. Paham? Nah, cuman caranya persis ini. Caranya persis di sini, hanya saja antum lihat harokatnya bagaimana. Kemudian yang terakhir, yang keempat, lam yajlis. Lam yajlis. Ini tak kasih yang paling mudah. Jadi upayakan i'rabnya enggak ada yang keluar dari yang sudah kami ajarkan di sini. Kemudian sekaligus walaupun antum catat pun dihafal juga. Jadi nanti kalau dioplos nanti bolak-balik pun antum paham, enggak ada yang ketukar sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Ingat-ingat ya, caranya menghafal satu i'rab lainnya dikiaskan. Itu penting sekali kaidah itu. Tapi kalau antum harus ngasih contoh masing-masing itu bingung. Tapi kalau menghafal satu i'rab semuanya yang sama dikiaskan. Caranya gitu. Paham soalnya ya? Enam. Enggak ada yang ketinggalan soalnya ya? Insyaallah taala dihafal ya, dihafal sekaligus tertata dalam buku tulis. Nah, barakallahu fikum, semuanya upayakan mengerjakan semaksimal mungkin. Insyaallah taala besok ana cek atau besok dikumpulkan nanti dilihat. Nah, barakallahu fikum secara cepat baru kita lanjutkan lagi bab ma'rifati alamatil i'rab insyaallah taala. Mahum insyaallah? Alhamdulillah siap insyaallah ya. Nah, matanya siap insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.